Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Nilo Eka Suwinjani. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan pertama. Saya di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saat ini saya akan menyajikan video pembelajaran aksi 2. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau bertanya, kalian semua sudah sarapan enggak? Sudah. Semangat dong pagi-pagi kalau sudah sarapan. Semangat enggak? Semangat. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia hari ini ya bersama saya. Kemudian sebelum belajar, mari kita berdoa supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Baik, kedua kelas, dia silakan ke berdiri. Pada untuk kelancaran kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, silakan duduk anak-anak. Nah, sebelum dimulai, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Ibu mau bertanya, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya hadir ya. Baik, terima kasih karena semuanya hadir hari ini. Jadi kalian senang dengan belajar bahasa Indonesia dan terutama bertemu dengan Ibu ya. Kalian masih semangat. Ya, bangun pagi-pagi, lagi ada hujan. Jam 7 sudah harus di sini ya. Oke, selanjutnya Ibu akan tentang teks laporan percobaan. Kita akan belajar menelaah struktur teks laporan percobaan, struktur dan kebahasaan laporan percobaan. Kemudian kita akan belajar menyajikan tujuan, bahan alat atau langkah, kemudian hasil dari laporan percobaan itu sendiri ya. Nanti akan Ibu paparkan semuanya lewat slideshow-nya. Apa saja sih yang perlu kalian ketahui? Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang tadi di KD-nya. Itu adalah untuk supaya kalian mampu untuk menelaah struktur tes laporan percobaan. Kemudian menelaah kaidah kebahasaan tes laporan percobaan, baik itu berupa kalimat aktif, kata tugas, kosakata, teknis bidang ilmu, dan penulisan khusus serapan. Dan apa itu nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam hasil percobaan tersebut sendiri. Dan yang terakhir adalah menyajikan model tes laporan percobaan. Ya, nanti kalian akan Ibu sajikan seperti apa laporan percobaannya. Kalau dulu mungkin di kelas 7, di kelas 8 kalian belajar tentang teks observasi. Sudah belajar kan? Seperti apa? Nah, itu hampir sama dengan ini. Hanya saja namanya di kelas 9 itu teks laporan percobaan. Nanti ada sesinya, pertemuan selanjutnya ada sesinya nanti kita lakukan percobaan. Ya, kita buat video seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, tadi pengertian sudah, fungsinya sudah. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur. Struktur tes laporan percobaan itu ada dua bagian. Ada yang tersusun secara umum dan ada yang secara khusus. Yang kemarin pertemuan pertama kita belajar tentang yang khusus sudah. Kemudian yang kedua, dan sekarang kita akan bicara tentang struktur tes laporan percobaan secara umum. Secara umum itu dibagi menjadi dua, ada pernyataan umum, di sana akan diklasifikasikan dari berisi klasifikasi dan pernyataan.
Terus yang kedua, secara pernyataan, uraian atau laporan. Nah, di sini berbentuk dengan bentuk laporan seperti itu sendiri, seperti apa nanti kita kasih lihat. Ya. Kemudian struktur tes laporan percobaan secara khusus yaitu ada judul, kemudian tujuan, kemudian bahan atau alat, langkah-langkahnya, hasilnya, dan terakhir baru simpulan. Seperti itu, ya. Sampai di sana ada yang bertanya? Apa sih simpulan? Apa sih tujuan? Apa sih isinya? Itu misalkan ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas? Sudah? Sudah. Bicara, ya, bicara. Kalau sudah Ibu. Kalau belum, angkat tangannya. Yang ini belum Bu, tolong dijelaskan lagi. Boleh. Kita sekarang adalah belajar untuk memahami pelajaran yang kita pelajari. Kalau kalian tidak paham, tapi bilang sudah, nanti pada saat dikasih pertanyaan, bisa jawab enggak? Hah? Bisa jawab? Tidak bisa jawab. Itu namanya pura-pura tahu. Lebih baik bilang tidak tahu daripada pura-pura. Tuh ya. Sudah sampai di sana? Sudah. Oke, selanjutnya ciri-ciri tes laporan percobaan. Kemarin sudah disampaikan pada pertemuan terdahulu. Apa saja? Apa saja? Coba. Nomor 1 apa? Ciri-cirinya? Disusun berdasarkan hasil percobaan. Berdasarkan hasil percobaan. Ada lagi? Silakan. 2. Pembahasan dikemukakan secara objektif. Objektif. Lagi. Ketiga, menyampaikan fakta bukan opini. Bukan opini. Coba kamu. Menyampaikan pesan yang dibuat. Menyampaikan pesan yang dibuat. Lagi? Menggunakan bahasa baku dan Ilmiah. Lagi satu terakhir. bersifat tidak memihak, netral. Bersifat tidak memihak atau netral. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Kemudian, nah, yang tadi Ibu bilang tadi, kalimat aktif, kata kerja aktif. Nah, ini adalah ciri-ciri tes percobaan secara berbagai sumber. Yang tadi ciri-ciri secara khusus ya. Nah, ini dia. Bisa dibaca? Coba dibaca. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa? Kurang jelas. Nah. Bisa dilihat? Satu. Dilihat. Kalimat aktif, kata kerja aktif. Lagi. Apa sih kalimat aktif? Silakan. Kalimat aktif adalah kalimat yang Kerasin sedikit suaranya. kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari suatu pekerjaan. Contoh, Ade membaca. Ade Nama orang membaca itu ya. Budi. Contohnya kalimat aktif. Ade membaca buku di beranda. Nah, ini apa? S itu apa? Subjek. Subjek. Terus ini? Ini apa? SP O K. Ingat gak? Kalimat aktif. Ada subjek, ada
ada predikat, ada objek, boleh ada kata keterangan tempat, boleh tidak ada. Yang jelas kalimat aktif ada subjek, predikat dan objek. Kelas 7 loh. Kelas 7 loh. Ya. Nah, lupa deh lo? Lupa liburnya sebulan loh, lupa lah. Nggak belajar ya. Komen apa gampang ya? Iya. Oke, kemudian kata kerja aktif adalah kata kerja dalam bentuk kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Misalnya melempar, memukul. Subjek itu misalnya Dewo. Dewo melempar bola. Dewo yang melakukan. Ya, Dewo yang melakukan itu. Kemudian selanjutnya kata kerja hubungan logis itu adalah kata yang tidak memiliki makna tetap. Ya, jenis-jenis kata tugas ada kata depan. Sudah belajar ini enggak? Kata depan masih ingat? Apa saja? Di, ke, dari, pada. Nah, itu ya. Kata hubung. Kata hubung sama dengan konjungsi kelas 8 kemarin. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Ya, kata hubung. Contohnya tapi, ketika, dan, dengan, maka, sedangkan, oleh, karena itu, dan lain sebagainya. Ya, begitu seterusnya sampai kata seru. Nanti kita belajar lagi lebih banyak nanti. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata umum itu adalah kata yang maknanya luas seperti kendaraan. Wah. Nah, kalau kendaraan itu umum. Kalau khususnya apa? Motor, sepeda, mobil yang kalian kendarai. Kereta api boleh, pesawat terbang boleh, helikopter boleh. Apa lagi? Sekarang banyak. Kemudian kalau buah, apel, durian, dan lain sebagainya. Itu khusus ya. Kalau kalimat jemu, nah selanjutnya kalimat jemu ini kalimat kompleks. Yang sekarang kelas 9, tadi kemarin kelas 8 sudah belajar kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari satu konsep atau satu kalimat. Dua kalimat aktif digabung menjadi kalimat kompleks. Nah, ini dia contohnya seperti ini. Nanti dihubungkan oleh konjungsi ya. Konjungsi kata hubung itu digunakan untuk menggabungkan satu kalimat. Kalau menggabungkan itu, misalnya di sini ada contohnya, tidak kelihatan ya. Misalnya seperti ini. Ini kalimat 1, kalimat 2. Tulis. Ade membaca buku di beranda. Putu membaca di beranda. Nah, kalau seperti ini, kalau digabungkan bagaimana jadinya? Digabungkan dia menjadi satu kalimat. Apa yang hilang? Kata apa? Ditulis cukup satu kali saja. Buku. Lagi? Buku dah. Dah. Yang hilang ini dan nah. Ya, bisa jadinya begini. Ade dan Putu membaca buku di beranda. Ya, ini kalimat 1, ini dan ini. Kemudian ini kalimat 2. Ya, hilangkan salah satu kalimat yang sama. Ini kan 2 sama, tidak ini. Cukup 1 saja ditulis. Keterangan tempatnya sama, cukup 1 saja ditulis. Nanti digabungkan dengan menambahkan kata hubung. Gitu caranya ya.
kata bilangan. Kata bilangan urutan, kata bilangan tentu, dan kata bilangan tak tentu. Ya, kata bilangan tentu dan tak tentu. Nanti contohnya berurutan kedua, ketiga, 1, 2, 3, pertama, kedua, ya. Kemudian kata rujukan. Kata yang merujuk pada kalimat atau frase sebelumnya. Contohnya itu, ini, tersebut. Tahu nggak maksudnya? Ibu taruh contohnya ya. Pulpen ini saya taruh di atas meja. Ya. Pulpen saya taruh di situ. Pulpen saya ini loh. Misalnya begitu. Pulpen saya. Itu saya punya. Kata pulpen diganti menjadi kata itu. Ini pulpen saya. Ya, misalkan Dewa ya, bener ya? Jangan kaget. Dewa ini adalah murid kesayangan saya. Misalkan dia murid kesayangan saya loh. Dan kata Dewa diganti menjadi dia. Siapa namamu nak? Edi. Edi selalu mengantuk di kelas. Kan begitu kalimatnya, misalkan dia mengantuk saja di kelas. Seperti itu. Diganti ya, katanya diganti. Kata subjeknya boleh diganti. Seperti itu. Kemudian kata teknis. Ya, ini kata-kata yang berkaitan dalam bidang atau aspek tertentu. Kurang jelas ya. Aspek tertentu. Topik yang dibahas. Ya. Kemudian kita lewati saja. Kemudian urutan kegiatan. Nah, teks laporan percobaan mengandung langkah-langkah atau prosedur dalam penulisannya. Langkah-langkahnya. Misalnya ibu meminta siapa namanya Eva menyalakan lampu. Bagaimana cara menyalakan lampu? Eva, nyalakan lampu di kelas dulu. Caranya tekan saklarnya. Tekan saklarnya, kemudian lihat lampunya sudah nyala apa enggak. Atau misalnya kita belajar membuat kopi. Sebelum membuat kopi, panaskan air dulu. Kemudian ambil gelas, kasih gula 1 sendok, kasih kopi 2 sendok. Setelah airnya panas, kemudian tuangkan. Setelah itu diaduk. Kemudian disajikan. Jangan diminum masih panas. Disajikan dulu, ya, seperti itu. Itu prosesnya. Langkah-langkah dalam satu percobaan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sinonim. Masih ada yang ingat dengan sinonim dan antonim? Sinonim, antonim. Apa? Oke, selanjutnya karena kelompoknya sudah dibentuk, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya silakan tulis nama kalian, kelas kalian di sana. Kelas 9A, tulis 9A di sana. Kasih namanya. Sudah? Dan tulis namanya. Oke, selanjutnya silakan dibaca LKPD-nya dulu. Ya, di sana ada petunjuk yang B.
Amatilah tes laporan percobaan berikut yang berjudul membuat slime tanpa borak dalam waktu 10 menit. Nanti dibaca dulu ya. Kemudian tentukanlah struktur tes laporan percobaan. Yang ketiga, telaah struktur tes laporan percobaan membuat slime tanpa borak. Ya. Kemudian yang keempat, menelaah kaidah kebahasaan dari tes laporan percobaan. Dan yang terakhir, tuliskanlah kaidah dari tes laporan percobaan tersebut. Ya, nanti di sana ada di bawahnya, kalian lihat selanjutnya kolom yang C. Di sana kalian bisa tulis jawabannya. Ada kolom nomor pertanyaannya, di sana ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, kemudian simpulannya. Yang kedua, nanti tentukan kaidah laporan percobaan. Ada kalimat aktif, kata kerja, kata konjungsi, kemudian kosakata teknis, ya. Dan di bawahnya kalian bisa lihat di sana ada contoh model laporan percobaan, ya. Baik, sampai sana ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan, tulis namanya kan sudah tadi, silakan dikerjakan. Akan ini diselesaikannya. Ya, dibaca ini nanti buktinya apa saja tujuannya. Tadi di sini tujuannya baca saja. Siapa pertanyaan juga
Sudah? Oke, sudah. Waktunya sudah selesai. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan ke depan dulu. Selesai diskusinya? Sudah, baiklah. Sekarang Ibu persilakan untuk perwakilan dari kelompok yang siap untuk ke depan. Siapa yang mau ke depan? Silakan, angkat tangannya dulu. Nomor 1 siap? Silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Ayo perwakilannya. Baik, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Atas nama Agak ke depan lagi sedikit biar kelihatan mukanya yang cantik dan gantengnya. Silakan diulang. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Atas nama Adenia, 2 Mia Lestari, 3 Wadah Pratama, 4 Didi Januarta, 5 Putu Rizky, 6 April Yoga. Struktur laporan yaitu membuat slide tanpa boraks. Tujuannya melatih kreativitas siswa dalam bereaksi dan memotivasi membuat slide dengan bahan yang mudah ditemukan sehari-hari tanpa menggunakan borak dan slide. Alat dan bahan: 1 tepung kanji 12, 2 air bersih 40 ml, 3 minyak goreng 50 gram, 4 pewarna makanan, 2 estetik warna sesuai selera, 5 baskom atau wadah, 6 sendok. Tata langkahnya adalah masukkan tepung kanji ke dalam wadah yang sudah disiapkan. 2. Tepung kanji dengan menggunakan sendok atau tangan sembari menambahkan air bersih sedikit agar tidak menggumpal. 3. Tambahkan minyak goreng hingga mendapatkan kekenyalan yang dirasakan pas. 4. Masukkan pewarna makanan ke dalam campuran adonan. Hasilnya campuran tepung kanji dan air yang dapat mengental merupakan bahan yang pas untuk membuat slime. Kelenturan atau kekenyalan slime dapat diatur dengan menggunakan minyak goreng siswa dapat membuat slime sesuai dengan warna kegemarannya. Kesimpulannya adalah dengan coba ini kita dapat menghemat biaya slime yang populer untuk anak dapat dibuat dengan mudah dengan bahan yang aman untuk anak tanpa menggunakan boraks dan slime. Oke, apakah ada yang bertanya? Oke, presentasinya sudah selesai, teman-teman. Dari teman-teman yang lainnya, ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Silakan. Ya, coba silakan bertanya. Saya dari kelompok 2. Apakah boleh selain tepung kanji untuk dibuat slime? Pertanyaan dari kelompok 2, apakah tepung kanji itu bisa diganti dengan bahan yang lain? Itu maksudnya. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maaf, tidak bisa digunakan karena kita membuat slime tanpa menggunakan lem. Tanpa menggunakan lem. Karena dengan tepung kanji akan daya rekatnya itu lebih bagus. Kalau kita memakai lem, bisa memakai tepung yang lain. Ya, itu manfaatnya. Ada lagi bertanya? Silakan, angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu.
saja? Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oh, silakan. Mau ditanyakan. Tujuan dari kalimat aktif. Apa tujuan dari kalimat aktif? Tujuannya adalah untuk mudah memahami teks prosedur yang kita buat. Nah, kalimat aktif itu tujuannya menurut kelompok 1 untuk memudahkan pembaca memahami dari hasil laporan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Ibu tambahkan, kalimat aktif itu digunakan di sana adalah untuk memudahkan selain memahami laporan dari khususnya di bagian langkah-langkah, karena kebanyakan kalimat aktif itu, kalimat kerja itu digunakan di dalam langkah-langkah. Oke, ada yang lain bertanya, silakan. Sudah cukup? Baik, silakan ditutup kelompok 1. Sudah tidak ada pertanyaan. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan kelompok 1. Oh, sati. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Tadi perwakilan dari kelompok sudah selesai mempresentasikan dan kita sudah ada tanya jawab juga. Nah, dari sekian materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada tidak? Bagaimana kalian menyimpulkan materi tadi? Silakan disimpulkan apa itu pengertiannya, seperti apa menurut pendapat kalian. Bagaimana materi tadi? Silakan. Dengan percobaan ini kita dapat menghemat biaya lem dibuat dengan mudah dengan bahan yang aman untuk anak tanpa menggunakan beras dan Oke, itu simpulan dari laporannya ya. Nah, yang Ibu pengen tanyakan adalah materinya, simpulan dari materi tadi. Ada pertanyaan dari materinya, baik pengertiannya, fungsinya, kemudian tujuannya. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Pendapat kalian? Sudah? Oke, Ibu simpulkan sedikit ya dari tadi itu. Kita sudah belajar bagaimana caranya menelaah satu model teks laporan percobaan dengan judul membuat borak tanpa membuat slide tanpa ya. Nah, kemudian menurut kalian bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru? Ibu bosankan kah? Tidak. Semoga pada pertemuan selanjutnya akan lebih bersemangat ya, kita lebih menyenangkan, dan nanti kita akan belajar keluar di luar kelas ya. Kita akan melakukan penelitian atau percobaan subjek tertentu di luar kelas. Nah, untuk hari ini pertemuan hari ini Ibu akhiri, kita tutup. Silakan untuk ketua kelasnya, gimana ketua kelasnya? Ketua kelasnya, silakan tutup hari ini, pertemuan hari ini. Pada sana untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa dipersatukan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini Ibu akhiri dengan tetap semangat ya. Untuk pelajaran selanjutnya silakan beristirahat sampai bertemu lagi besok ya. Terima kasih. Silakan.